Apapun, berapapun besaran bantuannya tetap kita syukuri, karena masih banyak sekali orang di luar sana yang sangat membutuhkan dengan bantuan PKH, masih belum tercover oleh bantuan PKH. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua bahwa aturan di PKH berubah lagi, sahabat YouTube. Ada komponen yang hilang atau dihapus, ada juga komponen yang dikurangi jumlahnya, sahabat YouTube. Wah, ini dapatnya tambah sedikit dong. Sahabat YouTube, daripada penasaran seperti apa peraturan barunya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya bahwa pada pencairan kali ini aturan PKH berubah lagi sahabat YouTube. Tidak seperti di tahap keempat tahun 2020 pada bulan Oktober kemarin. Ada komponen yang dihapus dan ada juga komponen yang dikurangi jumlahnya sahabat YouTube. Sehingga banyak dari keluarga penerima manfaat PKH yang pada kali ini pencairannya jumlah nominalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan sahabat YouTube. Oleh sebab itu kita simak saja bersama-sama. Ini saya sudah mendapatkan salinan SK-nya sahabat YouTube. Nanti saya tampilkan juga di layar ya. Ini suatu informasi yang penting sehingga keluarga penerima manfaat juga harus mengetahui sehingga tidak menimbulkan wah ini bantuan saya kurang, bantuan saya ini dipotong dan sebagainya. Jadi harus tahu nominal yang didapat oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan SK terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebelum saya melanjutkan informasinya terkait dengan perubahan-perubahan peraturan yang ada di PKH, gimana? Bantuannya sudah dicairkan? Harus dicairkan ya, jangan sampai ditabung. Kalau ditabung boleh saja, tapi kalau bisa menggunakan rekening yang lain, jangan menggunakan rekening bantuan sosial PKH ya. Terus kemudian kalau sudah mengambil bantuan, bisa nih foto selfie, kemudian kartu KKS-nya sama uangnya sama struknya ditampilkan menggunakan masker, kalau bisa kemudian berlatar belakang tempat pengambilannya, bisa di ATM, bisa di e-warung atau di agen bank dan lain sebagainya, terserah ya. Jadi berlatar belakang seperti itu, kemudian wajahnya diperlihatkan memegang uang, struk dan juga kartu KKS-nya setelah mengambil bantuan PKH, karena nanti fotonya akan diminta oleh pendamping PKH-nya sebagai pelaporan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke sahabat YouTube yang sudah mengambil bantuan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya berulang kali mengingatkan jangan dibuat membeli rokok, manfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Oke sahabat YouTube, langsung saja ini saya tampilkan di layar perubahan aturan yang ada di dalam PKH. Perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas. Oke sahabat YouTube, di sini dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Ini tidak berubah ya sahabat YouTube. Dari bulan Oktober kemarin memang aturannya dibatasi maksimal hanya 4 orang saja dalam satu keluarga. Jadi tidak berubah yang itu. Oke, yang kategorinya dapat terdiri atas yang pertama, ibu hamil atau nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH. Oke, ini tidak ada perubahan sahabat YouTube untuk ibu hamil ya. Untuk ibu hamil tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, kategori anak usia dini sebanyak-banyaknya
2 anak di dalam keluarga PKH, sahabat YouTube. Mungkin bagi sahabat YouTube yang masih ingat, jadi pada pencairan yang tahap keempat kemarin tahun 2020, bahwasanya untuk anak usia dini itu maksimal 4 ya, maksimal 4 anak dalam satu keluarga. Jadi ini dikurangi ya. Jadi kalau dulu 4 anak dalam satu keluarga, kalau yang ini 2 anak dalam satu keluarga, sahabat YouTube. Kemudian yang ketiga, anak usia sekolah SD sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH. Oke, sahabat YouTube. Ini mungkin yang paling banyak berpengaruh sehingga nominal yang didapat sekarang berkurang ya. Bahwasanya di SK yang tahun 2020 di tahap yang keempat, bahwasanya untuk anak usia sekolah ya, kategori SD, SMP maupun SMA itu dibatasi maksimal semuanya ya, maksimal 2 anak dalam satu keluarga. Lah ini cuma 1, berarti dikurangi lagi, sahabat YouTube. Kemudian anak usia sekolah SMP atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH, juga sama, dikurangi 1. Kemudian anak usia sekolah SMA atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH, ini juga dikurangi 1. Jadi untuk tahun 2020 maksimal 2 anak komponen sekolah ya, komponen sekolah, komponen pendidikan. Kemudian untuk tahun 2021 ini di tahap 1, tepatnya di bulan Januari ini hanya dibatasi maksimal 1 anak saja. Jadi jangan heran kalau misalkan dalam satu keluarga si keluarga ini memiliki anak sekolah SD 2, kemudian SMP 1, kemudian balitanya 1. Ya berarti yang dapat apa? Balita 1, SMP 1, SD-nya 1. Kenapa? Karena di sini di SK ini SD itu maksimal 1. Jadi hanya 1, sahabat YouTube. Dan satu keluarga maksimal hanya 4 anak saja atau 4 orang saja yang dihitung, sahabat YouTube. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, lanjut usia dengan usia lebih dari 70 tahun. Ya, atau lebih sama dengan 70 tahun atau 70 tahun ke atas lah ya. Sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Kalau sahabat YouTube masih ingat di tahun 2020 tahap 4 kemarin maksimal berapa? 2 orang lanjut usia, dan sekarang dikurangi lagi jadi 1 orang lansia. Kemudian yang ke-7 ya, penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH, ini juga sama dengan lansia. Di tahun 2020 tahap 4 itu maksimal 2 orang disabilitas dalam satu keluarga, dan ini dikurangi hanya 1 orang disabilitas berat dalam satu keluarga, sahabat YouTube. Jadi dikurangi semua ya. Untuk anak usia dini dikurangi 2, anak usia sekolah dikurangi 1 semua, lansia penyandang disabilitas berat juga dikurangi 1. Ibu hamil yang sama ini, sahabat YouTube, masih tetap. Dan di sini di SK ini tidak ada keterangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasanya penderita TBC dicantumkan di sini, sahabat YouTube. Di sini banyak yang bertanya-tanya, dari SDM PKH pun, dari pendamping PKH pun juga bertanya-tanya, karena di unggahan resmi akun Instagram Kementerian Sosial Republik Indonesia, di situ dicantumkan bahwasanya untuk penyandang TBC itu masih masuk di dalam komponen kesehatan. Namun di SK ini penyandang TBC atau penderita TBC itu tidak dicantumkan, sahabat YouTube. Nah, ini banyak menimbulkan tanda tanya, apakah untuk penyandang penderita TBC ini memang dihapus atau bagaimana? Ya semoga saja tidak dihapus ya. Kalau dihapus ya kita harus terima, karena memang kebijakan peraturan dari PKH sendiri itu sangat dinamis, sangat berubah-ubah, sahabat YouTube, dan kita harus menyesuaikan dengan itu. Makanya jangan heran kadang info channel dari PKH awalnya begini, besok begini, karena menyesuaikan dengan peraturan yang sangat dinamis sekali di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, sahabat YouTube, itu saja kesimpulannya. Jadi kalau dirasa keluarga penerima manfaat PKH setelah cair pada bulan Januari ini, setelah disesuaikan dengan SK terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, masih ada yang belum masuk,
Nah, kalau berdasarkan SK yang terakhir ya, masih belum masuk, segera mutakhirkan. Tapi kalau sudah masuk semua, justru kurang tapi kok disesuaikan dengan SK sudah tepat, ya sudah, karena memang itu aturannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke sahabat YouTube, semoga video ini bermanfaat dan bisa mencerahkan bagi sahabat YouTube semua, khususnya keluarga penerima manfaat PKH. Semoga bantuannya bermanfaat dan tentunya apapun berapapun besaran bantuannya tetap kita syukuri, karena masih banyak sekali orang di luar sana yang sangat membutuhkan dengan bantuan PKH, masih belum tercover oleh bantuan PKH. Oleh sebab itu tetap bersyukur, mengambil bantuan tetap terapkan protokol kesehatan 3M jangan dilupakan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Oke sahabat YouTube, itu saja. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.